Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, puji nama Tuhan yang telah mengantarkan kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Oktober ini, 31 Oktober, dan bahkan menjadi penanda kita untuk mengakhiri pembelajaran dalam 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil, tertulis dalam Wahyu 2 dan 3. Kini minggu ini kita akan belajar dan melanjutkan untuk kita mengingat akan tema melayani dengan pengorbanan. Kita akan melihat suatu model kebaikan Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang memerlukan doa, pelayanan, ataupun hal-hal yang lain, kiranya dapat menghubungi Gembala Sidang sehingga dapat dilayani. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi yang indah ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama ibadah pada saat hari ini bersama dengan keluarga kita. Dan mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak, menikmati kasih yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama-sama beribadah pada saat pagi yang indah ini. Panggilan berbakti diambil dalam Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan 4 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu pada saat pagi yang indah ini, di mana hari ini kami mau bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Engkau berkati kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami, pikiran kami, untuk kami boleh memuliakan Engkau pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat segala sesuatunya yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Kesempatan untuk kami beribadah, kami bersyukur akan hal itu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Bahwa kita tentunya patut bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Pujian SNP nomor 615. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur.
Pembacaan Alkitab diambil di dalam Filemon pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai dengan 25. Pembacaan Alkitab diambil dalam Filemon pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 25 berkata demikian. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengejutkan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan ku katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epapras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Doa syafaat akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan setiap pokok doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan kepada hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya MTH, kami persilakan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua rahmat-Mu dan karya-Mu dalam kehidupan ini. Kami datang juga bersama-sama dalam satu tubuh Kristus, menghaturkan persembahan perpuluhan kami, dan kini di tengah ibadah ini juga kami rindu untuk mendoakan bangsa dan negara kami, demikian juga bangsa-bangsa di dunia. Kami bersyukur karena Tuhan terus bekerja di tengah pandemi ini. Engkau tunjukkan kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan di dalam kami, memperjuangkan untuk suatu kesembuhan dari pandemi ini. Kami bersyukur bahwa vaksinasi yang terus diperluas, angka kesembuhan yang semakin meningkat, namun kami menyadari juga bahwa semuanya ini masih belumlah berakhir, yang terus menuntut kewaspadaan dan juga kedisiplinan kami. Kiranya melalui semuanya itu kami dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan diri maupun juga kebaikan orang lain. Kami berdoa kiranya Engkau berkati pemerintahan bangsa kami di dalam juga menolong dalam perjuangan untuk pandemi COVID-19 ini. Kiranya segala kebijaksanaan mendatangkan kebaikan, kiranya dengan hikmat yang dari Tuhan, baik pemerintahan kami yang di pusat maupun di daerah, akan membawa kebaikan dan kemajuan-kemajuan yang diperlukan baik di pusat maupun di daerah. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati untuk keamanan bangsa kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati khususnya dengan perlindungan-Mu atas segala macam peristiwa kejadian maupun juga bencana-bencana, bahkan rongrongan dari dalam maupun dari luar, berkaitan dengan radikalisme maupun terorisme. Mohonkan pertolongan-Mu Tuhan di dalam kami, terus menjaga kesatuan negara kami ini. Kami datang kepadamu menyerahkan juga Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, jemaat Tuhan sekalian, baik yang di induk maupun di cabang. Tuhan memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani yang di induk dan di cabang. Demikian juga panitia perancang, bahkan juga panitia pencalonan yang terus bekerja dalam melaksanakan persiapan untuk kepanitiaan perancang di tahun mendatang di gereja ini. Tuhan memberkati dengan hikmat dan karunia-Mu. Kami sekalian terus bersatu hati, rindu untuk menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Bapa, kami datang kepadamu, berdoa kiranya Engkau berkati juga rekan-rekan kami, keluarga kami yang senior, mereka yang telah lanjut usianya saat ini, sebagiannya memerlukan pertolongan dari Tuhan berkaitan dengan pemulihan kesehatan, pergumulan dalam sakit penyakit mereka, juga kekuatan untuk menghadapi kehidupan mereka hari lepas hari dengan semangat yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami mengingat untuk keluarga-keluarga kami yang merindukan keturunan, pun kiranya Engkau, Allah Pencipta, sanggup menyediakan yang terbaik, yakni keturunan dan anak sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan bagi keluarga-keluarga kami. Terus menyerahkan jemaat Tuhan sekalian, dalam karya, usaha, studi, ataupun yang dikerjakan dan dilakukannya, mereka semuanya boleh berhasil. Jika sebagian harus melaksanakan masih di rumah, maupun sebagian harus melaksanakannya di luar rumah, perlindungan penyertaan Tuhan juga terus beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya MTH, dengan judul Sebuah Model Kebaikan Kristen. Untuk kita mempersiapkan firman Tuhan ini, kita akan angkat pujian berjudul Hidupku Tuhan Kini Milikmu, NP 226. Sudah
Sebuah model kebaikan Kristen menjadi tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kepada hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya MTH, kami persilahkan. Shalom jemaat Tuhan, sebagaimana kita patut mengucap syukur karena kita telah belajar dari 7 jemaat dalam beberapa minggu yang terakhir dari kitab Wahyu pasal 2 dan 3, di mana kita dapat belajar dari setiap gereja lokal yang ada. Kita dapat melihat bagaimana pekerjaan pelayanan gereja-gereja itu, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita belajar dalam semester ini melayani dengan pengorbanan. Kiranya Anda diberkati dan mari kita bertumbuh sebagaimana Roh berkata kepada jemaat, dengarkanlah itu dengan serius. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kini kita masuk dalam satu pembelajaran, satu surat atau satu kitab yang singkat saja, namun kita dapat belajar di sana mengenai pelayanan dengan pengorbanan berkaitan dengan suatu model yang semestinya di sebuah pelayanan. Tidak lain, mari kita akan belajar sebuah model kebaikan Kristen dari kitab Filemon yang hanya terdiri dari 25 ayat. Kita akan dapat belajar di sana bahwa sebagai satu kitab yang terpendek, ya, salah satu kitab yang terpendek dalam kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru, kisah yang terjadi di masa surat ini ditulis oleh Paulus menunjukkan kepada kita mengenai suatu model keramahan, kebaikan Kristen. Suatu model kasih atau kebaikan yang tidak hanya dituliskan oleh Paulus melalui surat-surat yang lain seperti di Korintus. Kita lihat di dalam pasal 13 itu, dia berkata tentang kasih. Tetapi lebih daripada itu, bukan saja teori atau dituliskan saja, tetapi dimanifestasikan atau diwujudkan dalam bentuk kasih yang sesungguhnya. Model kebaikan ini patut kita pelajari, karena jelas sekali orang-orang dalam Perjanjian Baru ingin meletakkan dasar karakter kekristenan yang sejati dari semula. Patutlah kita belajar lebih dalam tentang itu. Karena itu mari, ketika kita sudah membaca 25 ayat dari kitab Filemon, maka kita dapat melihat atau terbersit bagi kita informasi dari latar belakangnya. Yang jelas penulisnya adalah Rasul Paulus, seperti dikatakan di dalam ayat 1, 9, dan 19. Kemudian kapan ini ditulis? Waktu maupun tempatnya. Jelas sekali kalau kita dengan cermat dan hati-hati membandingkannya dengan kitab Kolose yang juga ditulis oleh Rasul Paulus, dapatlah dengan jelas kita menemukan keduanya, yaitu apa? Kitab Kolose dan kitab Filemon ini dituliskan pada waktu yang boleh dikatakan bersamaan dan juga di tempat yang sama. Beberapa hal yang kalau kita bandingkan dari Filemon dan kitab Kolose, kita menemukan di sana bahwa seperti surat Kolose, surat kepada Filemon ini ditulis ketika Paulus sedang dirantai. Ini maksudnya dia ada di dalam penjara. Lihatlah dalam Kolose 4 ayat 18 dan keseluruhan ayat dalam kitab Filemon. Anda dapat menemukan kondisi Paulus dalam penjara atau dirantai. Bahkan di sana juga ada Timotius hadir ketika ia menulis kepada Kolose dan menulis kepada Filemon. Timotius disebutkan hadir di sana dalam Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama itu, dan Kolose di ayat yang pertama juga di dalam pasal yang pertama. Kehadiran yang lain pun jelas, ada Epafras, Markus, Aristarkus, Demas, bahkan Lukas pun bergabung di dalam situasi atau dalam satu persekutuan yang sama ketika salam ini dituliskan. Tetapi lebih itu, seorang pribadi yang menjadi subjek dari kitab Filemon, yaitu namanya Onesimus. Onesimus sendiri juga disebutkan dalam kitab Kolose, sedang membawa kitab itu bersama Aristarkus kepada jemaat Kolose, dan kemungkinan juga yang membawa ini selanjutnya ke Filemon. Jadi jelas sekali jika surat-surat dalam Filemon itu boleh dikatakan dalam waktu dan tempat yang sama, maka seperti surat yang lain juga ada surat Efesus, Filipi, Kolose biasa disebut sebagai surat penjara.
karena ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas di penjara Roma, karena kalau dibandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal yang paling akhir, itu akhir kehidupan Paulus sudah dekat, maka di sana kita akan melihat bahwa itu sekitar tahun 61, tahun 63, di mana Kaisar Nero, di mana dipercayai banyak peneliti bahwa Paulus mati pada masa kekaisaran Nero. Disitulah waktu dan tempat jelas sekali. Dalam penjara, di waktu sekitar tahun 61 sampai dengan 63 Masehi. Mari kita melihat juga lebih dalam. Pasti ketika kita tadi baca kitab Filemon, menemukan nama-nama tokoh utama. Dan pasti salah satunya adalah si penerima surat, yaitu Filemon. Bapak Filemon, kita akan mengetahui bahwa dia adalah orang yang baik hati dan juga satu anggota dari kemungkinan besar bagian dari jemaat Kolose. Ia ini sangat ramah, nanti kita akan melihat lagi di bagian selanjutnya, tetapi juga bahwa ada kemungkinan bertobat atas pelayanan atau ketika Paulus melayani dia. Jadi buah dari hasil pelayanan Paulus adalah pertobatan Filemon. Disebutkan ada juga tokoh yang lain, Apfia, ini nama perempuan, kemungkinan istri Filemon. Lanjutnya juga disebut ada nama Archippus, dia adalah orang yang disebut sebagai pelayan Injil dalam Kolose pasal 4 ayat 17. Dan kemungkinan besar ia ini adalah anaknya Filemon. Selanjutnya tokoh utama yang lain selain Filemon adalah Onesimus sendiri. Onesimus itu adalah seorang yang pernah menjadi budaknya Filemon. Nah ini supaya kita mengerti dasar dari latar belakang kitab Filemon. Onesimus adalah pernah jadi budaknya Filemon. Entah kenapa dia kabur, entah kenapa juga atau bagaimana caranya dia bertemu Paulus di penjara di Roma. Wah itu perjalanan panjang pasti ya, dari Kolose sampai Roma, entah dia sengaja mencari Paulus atau bagaimana, yang jelas kita tahu bahwa Onesimus itu mengalami pertobatan. Dan di bawah bimbingan Paulus dia menjadi anak yang kekasih, dikatakan ia buah hatiku. Pasti Paulus sangat mengasihi dia dan ia ini Onesimus setelah dalam masa pertobatannya dia membantu Paulus dalam penjara sebaik-baiknya. Sangat berguna kata yang dipakai oleh Paulus. Ia ini sangat berguna ketika aku di dalam penjara. Jadi memang ada beberapa nama, tapi mari kita akan fokus kepada nama Filemon dan nama Onesimus. Filemon si penerima surat, Onesimus seseorang yang pernah jadi budaknya, lalu kemudian bertemu Paulus dan akhirnya dalam hal ini, dalam peristiwa surat ini, Paulus berpikir bahwa enggak baik menahan Onesimus ini lama-lama di penjara untuk melayani dia. Karena Onesimus masih merupakan status budak atau hamba dari Filemon. Dia enggak mau menahan lama-lama karena bukan haknya. Onesimus adalah haknya Filemon. Sehingga dia berkata kepada Filemon tentunya ya, aku ingin menyerahkan kembali kepadamu. Namun lebih dari itu ada dalam surat ini, Paulus pun juga menyerukan supaya tolong ketika dia kembali, Onesimus ini kembali kepadamu, tolong ya Filemon jadikan dia saudara seiman. Jangan mikir lagi jadi budakmu. Bahkan tolong maafkan dia atas segala kesalahan yang mungkin dia perbuat. Itu sekelumit peristiwa dari surat ini. Namun bagian 2 yang juga penting adalah beberapa pembagian dari 25 ayat ini dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama ada salam tentunya, cukup panjang 3 ayat, tetapi juga ada syukur dan doa Paulus untuk Filemon. Karena mengingat ya Filemon ini pernah dilayani dan bahkan percaya karena pelayanan Paulus. Di bagian selanjutnya ada permohonan Paulus atas nama Onesimus. Ada permohonan atau inti sari dari kitab ini. Dan terakhir memang ada catatan penutup. Di bagian terakhir ini kita akan melihat tujuan dari belajar surat ini.
Pak Krishna, untuk apa sih kita belajar surat yang hanya singkat saja, 25 ayat? Untuk apa? Dari tujuan itu kita justru akan tahu apa yang dapat kita aplikasikan, apa yang kita dapat terapkan. Tidak lain adalah yang pertama, untuk menunjukkan kesan atas kebaikan dan kasih yang merupakan karakteristik kekristenan awal. Jadi dari awal ketika kekristenan muncul, hubungan satu dengan yang lain, persekutuan satu dengan yang lain, dan semua kondisi disebutkan mengenai kasih yang betul-betul terwujud. Wujud nyata dari kasih, mau bentuknya memecahkan roti bersama, maupun memberikan bantuan, maupun juga memperhatikan dalam kesusahan, memperhatikan janda-janda, yatim, dan sebagainya. Penting sekali untuk kita belajar bahwa itu memang terjadi, bukan sekedar kisah. Itu memang betul-betul ada dalam kehidupan Kristen mula-mula, bukan sekedar cerita dongeng. Dari kitab Filemon ini kita dapat mempelajari. Maksudnya, ia membuka rumahnya untuk persekutuan, untuk kumpulan jemaat. Dan juga dikatakan bukan saja membuka rumah, tapi kasihmu kepada orang-orang Kristen atau orang-orang kudus dikatakan ya, jelas nyata. Bahkan bagaimana Filemon menghiburkan atau menyegarkan hati orang-orang Kristen satu dengan yang lain, khususnya dalam ayat yang ke-7. Terlebih lagi di bagian akhir itu disebutkan bahwa ketika Paulus rindu untuk datang ke rumah Filemon, ia rindu bahwa Filemon dapat melayani dia. Di mana Paulus berarti sebagai hamba Tuhan bergantung dalam hal akomodasi dan mungkin juga konsumsi. Dan jika dia bisa tiba lagi atau datang lagi ke rumah Filemon, ia berharap Filemon melayani dia dalam hal keramah taman atau hospitality yang selalu berkaitan dengan karunia rohani siap untuk membuka rumahnya sebagai akomodasi maupun juga menyiapkan konsumsi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan tujuan yang kedua, ketika kita mempelajari surat ini, kita dapat belajar mengenai hikmat dan kebijaksanaan dalam berhubungan dengan orang lain. Ada interdependensi, demikian juga ada hubungan yang indah antara orang Kristen satu dengan orang Kristen yang lain. Kita dapat melihat bahwa Paulus sebagai pengajarnya Filemon, Paulus sebagai guru, Paulus sebagai rasul yang memenangkan Filemon, dia punya hak untuk memerintahkan. Posisi statusnya sebagai guru lebih tinggi daripada Filemon. Dia bisa saja, Filemon, terima Onesimus, selesai. Tapi ini seperti memaksa ya, tetapi ini seperti memaksakan kehendak. Oleh karena itu dia tidak ingin hal itu terjadi. Dalam hubungan orang Kristen satu dengan yang lain tidak boleh ada namanya paksaan. Walaupun sebenarnya dibutuhkan, tetapi kalau seseorang yang lain tidak berkenan, tidak harus ditunjukkan dengan paksaan. Karena itu dia di dalam Filemon pasal 1 ayat 8 dan 9, Paulus mengatakan, walaupun aku ini harusnya bisa memerintah kamu, tapi aku minta deh, aku memohon kepadamu supaya kamu terima Onesimus lagi. Jadi daripada memerintah, dia dengan kerendahan hati, Paulus memohon, kata yang dipakai, meminta kepadamu. Nah ini suatu hubungan yang lebih indah ya, jadi permohonan daripada paksaan. Selanjutnya dia juga menunjukkan, ya ini saya rasa ini perkataan Paulus yang terkenal itu yaitu ketika dia mengajukan suatu banding atau mengajukan suatu kasus, dia menjelaskannya itu begitu runut, pelan-pelan sampai akhirnya tertuju kepada subjek yang menjadi bandingannya atau menjadi kasusnya. Kasusnya jelas Onesimus. Tetapi di dalam ayat 10 itu bagus sekali kalau saudara bisa belajar bagaimana cara bicara di antara orang Kristen, cara menyampaikan sesuatu kepada sesama Kristen. Ayat 10 ya. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 10 ini. Dimulai dengan aku memohon tadi. Lalu tingkat selanjutnya mengajukan kepadamu suatu permintaan. Ini kalau Filemon yang dengar terima surat ini, dia akan coba nebak-nebak
Apa maksudnya? Tapi masih umum sekali ya, karena aku mengajukan permintaan kepadamu. Apa ini? Ya, kalau kita yang menjadi Filemon, apa nih ya? Selanjutnya maju lagi, mengenai anakku. Anakku siapa ya? Mungkin dia akan nebak-nebak ini Filemon. Mungkin itu Timotius, mungkin itu Epafroditus dalam pelayanan-pelayanan Paulus yang lain yang juga seperti Titus mungkin. Nah, sudah mulai berkembang pikiran mengenai siapa yang dimaksud oleh Paulus. Selanjutnya, anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Nah, ini makin meruncing lagi. Apa? Siapa maksudnya? Anak yang didapat selagi di penjara. Wah, ini nggak banyak saya rasa ya. Dan mungkin sudah mulai tertuju atau terangkum, mulai mengerucut nama itu. Dan ujung-ujungnya dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, dan juga dalam bahasa Indonesia rupanya sama. Ujungnya disebut nama, Onesimus. Nah, ini penyampaian, biasanya seorang pengacara ahli dalam hal-hal menyampaikan seperti ini. Tapi Paulus dalam orasinya, penulisannya juga, literasinya ini menyampaikan dengan kesopanan, model kebaikan yang enggak gerusa-gerusu atau asal saja, tetap menghargai seorang Filemon. Walaupun dia sebagai guru bisa saja minta jalankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa pada akhirnya di dalam Filemon 18-19 dia menawarkan, terimalah Onesimus. Bahkan kalau dia merugikan kamu, bahkan kalau dia melakukan kesalahan dan harus dibayar, aku yang akan nanggung. Paulus aku yang akan menanggung. Tapi terimalah dia, jangan lagi sebagai budak. Dia sudah jadi Kristen, dia adalah saudara seiman. Buah hatiku sendiri, berperan dalam pelayananku, terimalah dia. Sebagai, bukan lagi budak, tetapi apa? Sesama Kristen, sesama saudara Kristen. Nah, saudaraku, ini penting juga bahwa kadang-kadang dalam berbagai historis kekristenan, di berbagai negara dan benua, kita melihat bahwa kadang-kadang kelihatannya kok kekristenan sepertinya sangat mendukung perbudakan ya. Ada beberapa negara atau bagian yang mendukung perbudakan. Tetapi jelas di sini Paulus, kasih Kristen, semula-mula yang dinyatakan dan diwujud nyatakan itu adalah kasih yang tidak setuju dengan yang namanya perbudakan. Jika seseorang sudah menjadi budak, dalam hal ini Onesimus, budaknya Filemon, dan bahkan melarikan diri, yang berarti resikonya adalah nyawa, tapi ketika mereka kembali, atau Onesimus kembali kepada Filemon, dengan status bukan lagi budak, tetapi orang Kristen, orang percaya, apa yang dilakukan? Seharusnya seorang Kristen tidak lagi memikirkan bahwa ia statusnya lebih rendah, ia adalah budak, ia adalah kurang banget di bawahku, enggak lagi seperti itu. Tapi sama rata di hadapan Tuhan, siapapun kita orang percaya, kita adalah saudara seiman. Maka yang dapat kita simpulkan dari pelajaran yang singkat ini dari kitab Filemon, dari kedua person, Paulus dan Filemon, keduanya menjadi model kebaikan bagi kita. Dari Filemon kita bisa melihat bagaimana hospitality atau keramah tamahan seorang Kristen. Dari Paulus kita juga bisa melihat model kesopanannya dalam menyampaikan pembicaraan antar hubungan orang Kristen. Walaupun dia adalah rasul yang mungkin secara guru lebih daripada yang lain pada masa itu, tetapi dia memohonkan menyampaikannya dengan penuh kasih, tidak memaksa, tidak ada penekanan. Dari situ kita belajar bahwa pelajaran yang singkat ini telah menolong kita untuk dapat mengerti bagaimana jika seseorang sudah di dalam Yesus Kristus, jika seseorang sudah menjadi Kristen, bagaimana ia menghidupi hubungan satu dengan yang lain, bukan lagi sebagai majikan, bawahan, bukan lagi bos atau pesuruan, bukan lagi atasan bawahan tadi, ataupun juga apapun yang dapat membuat mereka menjadi berjauhan, tetapi kasih Kristen semestinya diungkapkan. Dalam hal ini profesi, hubungan, pekerjaan antara yang di atas yaitu Filemon dan Onesimus yang adalah bawahannya, tetapi kasih Kristen dimanifestasikan di sini. Karena itu dalam melayani dengan pengorbanan, dalam pelayanan kita, mari
kita akan menunjukkan apa yang sudah kita pelajari, kita lakukan dalam kehidupan kita. Melihat ketika kita melayani, pasti kita melihat Tuhan Yesus. Tetapi kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin justru perlu di mana kita menunjukkan kasih yang nyata seperti Filemon kepada Onesimus. Selamat mengasihi sesamamu, selamat melayani Tuhanmu, dan selamat melayani sesamamu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita sekalian dapat berdiri dari tempat kita masing-masing. Mari arahkan hatimu untuk menerima berkat yang dari Allah. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.